Pemirsa, pernahkah Anda memikirkan atau membayangkan rencana Anda usai purna tugas atau pensiun nanti? Bagaimana kehidupan keluarga Anda? Bagaimana beban keluarga Anda? Tagihan yang terus menghampiri Anda sementara Anda sudah tidak produktif lagi? Mari sama-sama kita bedah dalam NTV Insight. Tentunya akan dipandu rekan saya Tasya Lutmila bersama analis kita Bung Gabriel Yoga. Sepertinya kalau bicara pensiun ini ngeri-ngeri sedap ini. Tapi perlu ya, perlu kita bahas ya Tasya. Perlu, penting sekali. Nanti Mas Yoga akan menjelaskan kenapa isu ini penting untuk kita bahas. Oke, silakan. Dan pemirsa, resiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan meningkat seiring usia yang menua. Program Jaminan Pensiun atau BPJS Ketenagakerjaan yang dirilis 1 dekade lalu dinilai belum mumpuni. Apa saja yang perlu diperbaiki demi wujudkan sistem jaminan pensiun yang kuat dan berkelanjutan? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama Gabriel Yoga yang sudah bergabung bersama saya di studio NTV. Kita akan sama-sama bahas ya Mas Yoga. Ini kita akan membahas soal jaring pengaman usia pensiun. Mungkin sebelum kita lebih detail ya, mungkin saya ada pertanyaan, Tasya sudah siapkan apa nih untuk pensiun? Waduh, pertanyaan yang cukup berat ya. Ada sih, ada aset, ada deposito. Cukup nggak tuh kalau kayak gitu? Masih kira-kira oke lah, tapi mungkin masih bisa ditingkatkan lagi ya. Nah, ini yang sebetulnya jadi perhatian kita semua gitu ya, terutama dari pemerintah gitu yang sudah membangun program jaminan pensiun gitu ya, 10 tahun yang lalu, 2015. Nah, itu tujuannya memang untuk memperkuat tadi ya, perlindungan terhadap masyarakat ketika seperti yang disampaikan oleh Mas Doni, ketika sudah tidak bekerja lagi, tidak bekerja, sudah menua gitu ya, kemudian tidak produktif lagi gitu. Nah, ini sebagai catatan gitu ya, populasi kita itu sekarang estimasinya 285 juta. Nah, 2025. Tapi ini orang yang berusia di atas 60 tahun, lansia lah kita sebutnya gitu ya, itu ada 29,6 juta orang. Oke. Dan 12 juta diantaranya itu masuk kategori miskin. Artinya ini bisa dikategorikan mereka yang sebetulnya tidak kuat ekonominya ketika sudah tidak produktif lagi. Ini angka tahun ini berarti ya, 12,18 juta? Ya, ini estimasinya sekarang. Okay. Gitu. Nah, ada proyeksi lagi sebetulnya populasi Indonesia tahun 2045 ini ya. Iya. 2045 ini itu sampai 324 juta dan lansianya bertambah itu 65 juta lansia, itu sudah 20%. Nah, di tahun inilah sebetulnya kita masuk namanya populasi menua gitu ya. Kalau sekarang mungkin sedang ramai dibahas bonus demografi di mana orang-orang atau masyarakat yang produktif lebih banyak gitu ya dan bisa menopang mereka yang sudah lansia gitu. Nah, di 2045 itu porsinya justru mungkin akan lebih banyak yang lansianya gitu. Okay. Nah, kalau dilihat tadi Tasya sudah bilang ada aset, ada deposito gitu ya. Nah, ini sumber-sumber pendapatan setelah pensiun ini mungkin bisa berbeda di setiap orang gitu ya. Mungkin ada tabungan, ada usaha mandiri kalau dia sudah pensiun, entah itu dia jadi konsultan atau apapun gitu ya. Kemudian pendapatan pasif kalau punya kontrakan gitu ya, dan lain-lain. Kos-kosan gitu ya. Kos-kosan, nah sokongan keluarga, ini sokongan keluarga. Nah, ini nih kadang yang suka dana pensiun ini yang kadang suka terlewatkan gitu ya, karena lupa disiapkan bekerja. Berarti lupa disiapkan. Tiba-tiba udah mendadak 5 tahun sebelum pensiun baru kepikiran, tabungannya masih belum cukup nih. Yang biasanya terima penghasilan tetap gitu ya, gaji tetap sekian rupiah gitu, terus tiba-tiba nanti setelah pensiun tidak produktif, tidak punya usaha sampingan, terus kaget gitu. Jangan sampai kemudian jadi beban buat anak-anak ya, Mas Yoga, betul. Okay. Karena di mana-mana sekarang juga lagi ramai ya, sandwich generation gitu ya. Generasi muda, mungkin generasi saya milenial dan mungkin Tasya juga, dan mungkin yang di bawah itu Gen Z juga, mereka yang menyokong orang tua gitu ya. Nah, sekarang kita ada penduduk bekerja itu 145 juta orang gitu ya. Dan pekerja formalnya itu sekitar 60 juta atau 40%. Ini pekerja formalnya? Iya, ini pekerja formal. Artinya ini berarti orang-orang yang kemungkinan sudah punya dana untuk pensiun. Kemungkinan. Iya, kemungkinan ya. Nah, artinya apa? Ini mereka adalah penerima upah gitu ya. Mereka sudah terima gaji
setiap bulan gitu ya, mereka mungkin bisa nabung dan lain-lain. Oke. Nah, tapi dilihat dari sini, dari BPJS Ketenagakerjaan ya, ini peserta jaminan sosial. Jaminan sosial itu kan ada macam-macam ya. Ada jaminan hari tua, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja gitu ya, kemudian ada jaminan pensiun gitu. Nah, ini 44%-nya pekerja formal dan 10,3-nya itu pekerja informal gitu. Jadi porsinya masih kecil sekali memang kayak gitu. Nah, itu yang jadi penyebab nanti kalau seandainya misalnya nanti di 2045 populasinya menua itu makin banyak, nah ini jadi beban juga nih. Sanggup nggak sih iurannya masuk nggak, cukup nggak untuk menanggung lagi tadi bayaran atau benefit manfaat berkala untuk kalangan yang sudah pensiun. Oke, gitu. jadi yang dikhawatirkan adalah angka yang ini ya berarti ya Mas Yoga? Nah, ini yang ikut jaminan sosial ya. Iya. Tapi belum tentu dia ikut jaminan pensiun gitu. Karena kita ada keterbatasan regulasi ya. Di PP 45 tahun 2015 itu jaminan pensiun hanya untuk penerima upah gitu. Artinya pekerja formal, buruh, penerima upah gitu ya, pekerja resmi yang terima gaji, slip gaji tiap bulan. Nah, yang tidak masuk itu tadi kayak pekerja informal yang mungkin tidak punya pendapatan tetap, lalu gig workers, pekerja dengan basis aplikasi digital kayak gitu. Nah, itu yang mungkin agak kesulitan juga jadinya. Untuk kemudian menyiapkan dana pensiunnya ya. Iya. Oke. Nah, sebetulnya ini menarik ya. Pensiun itu kan targetnya adalah setidaknya bisa aman setelah menua gitu. Iya. Artinya meskipun dia tidak bekerja lagi tapi dia tetap bisa merasa aman, nyaman dan secara ekonomi ya adalah pendapatan lain gitu ya. Nah, program jaminan pensiun dari kita punya nih BPJS Ketenagakerjaan gitu namanya ya. Dan ada jaminan pensiun di situ. Kalau dulu dikenal kan ASN ya, dulu PNS sudah pasti ada taspen gitu ya. Ada dana pensiunnya juga. Nah, program jaminan pensiun ini sekarang dana kelolanya 207 triliun. Tapi sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan dana kelolaannya itu kalau tidak salah ya itu 837 T. Gitu ya. Nah, ini termasuk di dalam sini. Nah, nomor satunya itu adalah tadi jaminan hari tua. Itu sekitar 500 triliun. Nah, kalau Tasya punya aplikasi BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Itu bisa dilihat tuh jumlah jaminan hari tuanya gelondongan itu bisa didapat. Nah, kalau pensiun ya nanti setelah pensiun baru diambil aja. Nah, ini tadi pertanyaan balik Tasya ya. Seberapa banyak sih jumlah pesertanya? Hanya 14 juta orang, 14 juta pekerja. Dari total berapa tadi? Tadi pekerja formalnya 60 juta lah katakanlah. 60 juta. Artinya, ini angka yang sangat kecil sekali dong ya berarti? Ya, artinya memang banyak sekali yang ternyata memang belum punya jaminan pensiun ya. Kalau jaminan hari tua mungkin mereka sudah punya gitu ya. Tapi karena tadi sekali lagi terbentur sama regulasi hanya penerima upah gitu ya. Nah, itu jumlahnya jadi sedikit gitu. Nah, ini dilihat dari grafiknya ya. Dari 2015 pas dimulai itu setelah saya cek sudah langsung dapat tinggi tuh 7,1 juta ya. Ini 7,1 juta peserta ya? Iya, terus dalam waktu 2 tahun dia naik 2 kali lipat gitu ya, 14 juta. Nah, tapi setelahnya pertambahannya hanya sedikit-sedikit nih. Tambah sedikit 17 nih malah tambah cuma 700.000 gitu ya. 0,0 ya. Nah, ini kabarnya karena sudah mulai jenuh. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang kan diwajibkan ya dulu ya perusahaan. Memangnya bisa ya tidak membayar begitu? Nah, dulu itu ada kewajiban perusahaan menengah besar gitu ya. Menengah besar itu ada kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya ke jaminan pensiun ini, daftaran jaminan. Ini kayak semacam law enforcement, kewajiban lah, keharusan gitu ya. Harus ya. Nah, itu dulu ya. Nah, kemudian setelah sampai di sini ini sepertinya ini peak-nya ya. Di mana? Nah, di sini ini peak-nya dan ketika sudah sampai lebih dari 90%, ya tinggal yang tersisa yang kecil-kecil aja gitu. Jadi usaha mikro, UMKM gitu, mereka sebetulnya punya akses untuk mendaftarkan jaminan pensiun, tapi tidak wajib gitu. Karena tadi skala ekonominya mungkin dari sisi bisnis mereka masih kecil segala macam. Nah, ini yang sebetulnya perlu ditingkatkan sih, perluasan itunya. Kita lihat slide terakhir. Sebentar.
Jadi kalau kemudian kita mau bertanya best practice seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin warganya ketika tua punya dana pensiun yang cukup untuk bisa mandiri hidup sendiri. Betul. Kalau dilihat dari besar porsi iuran pensiun gitu ya, itu Indonesia hanya 3%. 3% ini kan dibagi ya. 2% itu pemberi kerja, kemudian ada 1%-nya pekerjanya gitu. Oke, jadi itu 1% diambil dari gaji kita tiap bulan ya? Itu tiap bulan. Nah, tapi itu Indonesia termasuk kecil sekali gitu dibandingkan dengan termasuk yang paling lain. kecil bahkan ya? Dan itu bahkan belum memasukkan yang bukan penerima upah gitu. Jadi bukan penerima upah itu tidak bisa ikut jaminan pensiun karena memang dari regulasinya ternyata belum mengizinkan untuk itu. Sementara negara-negara yang lain tuh sudah gede-gede tuh. Kayak Singapura udah 37, Filipina 13. Nah, Vietnam menariknya Vietnam itu 22% dan mereka sudah memasukkan kelompok bukan penerima upah. Artinya pekerja informal tuh bisa ikut iuran. Bahkan pekerja informal bisa mengiur untuk dana pensiun mereka. Pensiun itu. Nah, sebetulnya ya ini Indonesia memang ada peluang gitu ya. Artinya bagi para pekerja ketika nanti sudah pensiun, mereka ada peluang misalnya ada iurannya nanti jadi bukan iuran ya, uang pensiunnya ya. Ada berpeluang untuk tambah besar ketika iurannya dinaikkan. Oke, baik. Jadi berarti kita harus belajar dari Vietnam. Lagi-lagi pembahasannya Vietnam karena malam ini kita juga masih mau melawan Vietnam untuk U23-nya. Iya, betul. Itu kayaknya kebetulan yang aneh. Kebetulan aneh ya. Oh, sedikit lagi. Tadi kenaikan tadi itu sudah diatur ya secara berkala, harusnya setiap 3 tahun itu ada evaluasi gitu dan penyesuaian, dan kita bisa naik sebetulnya sampai 8%. Tapi tentu saja ini perlu disesuaikan lagi. Dan itu belum terjadi ya, kenaikan ini sudah tidak terjadi selama 10 tahun ya. 10 tahun. Ini catatan buat pemerintah untuk kemudian mengevaluasi lagi berapa besar kenaikan yang harusnya dikerjakan agar tidak kemudian di ujung besar begitu membebani pemberi kerja dan maupun pekerja itu sedikit sendiri. aja sih, maksudnya secara berkala gitu. Baik, terima kasih Mas Yoga untuk waktunya bersama kami di NTV Insight. Saya kembalikan lagi ke Doni De Keyzer. Doni, silahkan. Ini bukan cocokologi, tapi memang cocok malam ini kita lawan Vietnam, Piala Asia U23 ya kan. 22% lumayan ya. Artinya, dan sudah mengcover pekerja informal. Iya, tapi ada satu, Bung Yoga. Apa tuh? Program PMI, Pondok Mertua Indah. Menjamin hari tua. Itu pilihan yang berat sebetulnya. Mertuanya yang nggak suka. Gitu. Oke, terima kasih analisanya. Dan setelah ini Tasya akan kembali ke meja ini untuk memandu dialog. Pemirsa, jangan kemana-mana. NTV Prime Dialog segera kembali sesaat lagi.